Memang pada dasarnya teman-teman manusia tidak terlatih untuk memaafkan. Hmm, Secara umum kita bahkan tanpa sadar terlatih untuk tidak memaafkan. Tidak maafkan. Ya, Malah kebalikannya ya. malahan kebalikannya gitu. Dengan tularan-tularan keyakinan dari lingkungan sekitar kita bahwa kenapa harus maafin gitu. Seringkali kita berpikir bahwa orang lain lebih baik dari itu, ternyata Yes. enggak gitu. Dari ekspektasinya. Jadi kadang-kadang Mas Teguh ya, di banyak kasus saya temuin kalau ternyata bukan orangnya yang dengan sengaja menyakiti gitu. Tetapi ekspektasi kita yang salah. Kita berharap dia lebih baik, ternyata tidak. Ekspektasi orang yang tersakiti ya. Ekspektasi orang yang tersakiti, ya kecewa kan munculnya dari situ ya Yes, teman-teman ya. yes. Dari kondisi dimana kita yakin banget kalau dia tidak akan begitu, ternyata dia begitu. Gitu kan, kita sangat percaya sama dia, ternyata dia nggak bisa dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kedamaian ID. Widih. Welcome back ya teman-teman ya. Oke. Ini sudah di bulan Ramadan yang ke-23. Hari ke-23. Hari ke-23 ya. Mantap. Tidak tahu juga kan teman-teman kan hari keberapa kan? Karena Nggak tahu dia nontonnya kapan. nggak tahu. Nggak taunya udah lebaran ya. Oke. Mas Wadi, masih seputaran tentang pertanyaan dari teman-teman di komentar YouTube ya. Nah ini banyak banget yang nanya di judulnya adalah pentingnya memaafkan memaafkan orang lain bagi kehidupan kita. Nah di judul video ini itu banyak yang komentar gitu ya. Oke. Salah satunya berkomentar seperti ini. Tapi apa ya yang harus dilakukan untuk kita bisa memaafkan orang? Apakah terapi yang khusus gitu? Ada lagi, mas saya susah banget memaafkan orang ini gitu ya kan? Gimana caranya gitu ya kan? Oke. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sana itu tentang memaafkan. Memang ternyata sesusah itu ya Mas Fadli? Ya. Buat banyak orang susah. Susah ya gitu. Nah, yolah kita bincang-bincang tentang inilah gitu. Oke. Gimana sih harus bisa kita Iya juga ya. alihkan itu, rasa maaf itu ke diri kita gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin ya tantangan kita sebagai sebagai content creator, sebagai edukator, sebagai life coach katanya kan gitu ya. Bahwa ternyata nggak cukup ya kita bilang kalau memaafkan itu baik. Nah, ternyata pertanyaan lanjutannya banyak yang muncul. Iya. Dan saya bisa mengerti teman-teman ya, karena dari ribuan kasus yang udah saya tanganin, memaafkan ini jadi salah satu hot topic Mas Teguh. Jadi topik yang paling hangat gitu ya untuk dibahas, karena memang pada dasarnya teman-teman manusia tidak terlatih untuk memaafkan. Secara umum kita bahkan tanpa sadar terlatih untuk tidak memaafkan. Tidak maafkan. Ya. Malah kebalikannya ya. Malahan kebalikannya gitu. Dengan tularan-tularan keyakinan dari lingkungan sekitar kita bahwa kenapa harus maafin gitu. Kenapa harus diikhlasin gitu. Enak aja kan gitu. Kalau gitu nanti jadi semena-mena gitu ya, dan seterusnya. Nanti kita dimanfaatin terus gitu. Kalau nipu dimaafin nanti jadi dimanfaatin terus misalnya gitu. Ada banyak banget statement-statement seperti itu yang sudah saya saksikan secara langsung ya teman-teman, di mana memang itu jadi sesuatu yang tidak mudah. Saya paham gitu. Iya. Ya memang gini sih Mas Teguh ya. Kalau kita ngomongin tentang memaafkan teman-teman, mungkin kalau teman-teman ketemu sama saya secara langsung ya, which is beberapa komen saya juga lihat ya, request, Mas bisa dong ketemu sama Mas Fadli langsung, bisa dong ketemu secara langsung. Ya mungkin hari ini itu masih jadi sebuah kemewahan buat saya teman-teman, karena jujur aja itu privilege itu saya belum punya hari ini gitu ya, karena fokus kita untuk bagaimana sebanyak mungkin orang bisa mendapatkan manfaat dari konten-konten kita, maka YouTube ini saya rasa jadi sesuatu yang jadi media yang paling mudah untuk bisa menjangkau sebanyak mungkin orang gitu. Jembatan buat teman-teman ya. Ya, sementara setiap hari kita syuting sangat banyak video gitu ya teman-teman, jadi belum banyak waktu yang bisa saya berikan dedicated untuk beberapa orang khusus gitu ya. Mungkin teman-teman bisa ngobrol dulu aja deh sama teman-teman konsultan edukasi kalau memang sangat-sangat butuh bantuan gitu. Nah, terkait memaafkan, mungkin teman-teman perlu tahu dulu kali ya tentang bagaimana proses itu terjadi, karena memang nggak serta-merta tiba-tiba kita sakit hati ya, nggak tiba-tiba kita punya. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah
webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Pendaman perasaan yang sampai kita punya tugas untuk memaafkan gitu ya, atau punya tugas orang lain untuk minta maaf sama kita gitu misalnya, karena memang dasarnya adalah ekspektasi juga yang salah. Seringkali kita berpikir bahwa orang lain lebih baik dari itu, ternyata enggak gitu. Dari ekspektasinya. Jadi kadang-kadang Mas Teguh ya, di banyak kasus saya temuin kalau ternyata bukan orangnya yang dengan sengaja menyakiti gitu, tetapi ekspektasi kita yang salah. Kita berharap dia lebih baik, ternyata tidak. Ekspektasi orang yang tersakiti ya. Ekspektasi orang yang tersakiti, ya kecewa kan munculnya dari situ ya teman-teman ya. Dari kondisi dimana kita yakin banget kalau dia tidak akan begitu, ternyata dia begitu. Gitu kan, kita sangat percaya sama dia, ternyata dia nggak bisa dipercaya. Nah di kondisi ini kita juga perlu melegakan hati kita bahwa ada 1-2 bagian kecil yang kita juga ikut andil di sana gitu. Kalau kita berekspektasi yang memang terlalu tinggi. Walaupun apakah itu harus dihentikan? Jawabannya enggak juga teman-teman. Anda tetap perlu punya prasangka baik sama manusia gitu. Kalau enggak ya kita enggak akan tinggal di dunia yang damai dong. Kalau kita semuanya curigaan, kita semuanya was-was khawatir kan enggak. Tapi di sisi lain, memaafkan ini juga skill. Skill terlatih yang tidak bisa teman-teman langsung mau ambil sebagai sebuah action berdasarkan kemampuan atau skill yang masih rendah gitu. Teman-teman bisa mulai dari hal-hal yang paling kecil dulu ya, karena saya yakin pasti kan kalau misalnya pertanyaannya seperti itu berarti kan lebih dari 1 hal dong yang perlu dimaafin gitu. Nggak mungkin cuman kalau saya udah maafin dia kayaknya semua orang yang lain enggak, semua hal yang lain udah enggak Mas Fadli. Saya yakin ada hal yang lain juga tapi lebih ringan. Nah teman-teman coba mulai ya, ini teknik tambahan ya mungkin buat teman-teman untuk bisa melatih kemampuan memaafkan kita ya. Teman-teman bisa mulai dari yang lebih ringan dulu. Jangan langsung ke yang level tinggi dulu gitu kan. Coba teman-teman maafin dari orang-orang yang lebih ringan rasa intensitasnya. Kan kalau teman-teman ukur ya, saya perlu maafin si A, si B, si C, si D, si E. Saya perlu memaafkan kejadian A, B, C, D, E misalnya. Nah dari orang-orang atau kejadian-kejadian itu teman-teman pilih mana yang Anda sudah siap. Dan memaafkan ini kan di Kedamaian ID kan simpel ya. Kita bisa dengan tapping nggak nyampe 5 menit, kita bisa dengan terapi 40 detik gitu ya. Kita teman-teman bisa datang ke seminar kita terus ikutan sesi forgiveness bareng gitu ya. Bahkan saya udah punya 1 video khusus di YouTube ini untuk bantu teman-teman meditasi forgiveness gitu. Cari gitu. Dan itu gratis loh teman-teman. Kalau itu aja nggak bisa bantu teman-teman, saya yakin itu cuman berat di kepala Anda doang. Nah, cara paling simpel untuk membuktikannya adalah teman-teman coba mulai dari yang lebih ringan dulu Mas Teguh. Misalnya nih, coba maafin orang-orang yang misalnya mengecewakan teman-teman atau bikin teman-teman kesel ketika teman-teman lagi di jalan terus disalip orang sembarangan. Yang lagi nyetir tiba-tiba ada motor dengan bodohnya, gitu kan. Aduh nih kalau kesenggol jatuh misalnya. Maafin dari yang itu dulu gitu kan. Atau becak yang di tengah nih mau disalip nggak bisa gitu kan. Tapi lambat gitu misalnya. Nah maafin dari yang itu dulu gitu. Hal-hal sederhana yang simple aja misalnya. Sekedar tukang parkir ini kayaknya nggak jago parkir gitu kita kesel gitu kan. Atau teman Anda yang ya tadi ya nggak sesuai sama harapan kita. Kok dia bodoh banget gitu ya. Ya dia nggak jahat, dia cuman bodoh. Nah itu maafin dari mulai dengan hal-hal yang ringan dulu. Ketika teman-teman udah mulai merasakan kelegaan, bisa ya ternyata, oh bisa ya, ternyata cuma dalam beberapa menit dengan teknik yang diajarin di Kedamaian ID bisa. Nah mulai naik ke yang intensitasnya lebih tinggi. Kan intensitas itu kan teman-teman bisa ukur ya dari 0 sampai 10 itu 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. 0 ini udah ringan, udah ikhlas, udah pasrah, udah bener-bener gak ada rasa negatif sudah apapun. Negatif sudah lega, udah memaafkan. 10 ini sakit hati luar biasa. Keselnya, dendamnya gitu ya. Wah ini gak akan gua maafin sampai mati hidup lagi gak bisa. Ada kan ya sampai 10 kayak gitu. Nah dari 0 sampai 10 ya teman-teman mulai dulu lah dari yang kira-kira 6 gitu loh. Baru mulai yang 7 gitu. Mulai yang 8. Saya yakin teman-teman pasti ngebandinginnya langsung sama yang 10. Nonton video itu terus teman-teman berpikir langsung bandingin sama contoh kasus yang 10 terus langsung kepikiran di kepala Anda, enak aja
Udah parah banget masa gue maafin gitu. Bahkan seringkali orangnya udah gak ada Mas Teguh. Iya. Udah Tapi masih ya. bertahun-tahun gak ketemu atau bahkan udah meninggal. Belum bisa dimaafin gitu. Dan seringkali orang dekat loh. Iya, pasti. Orang salah satu dari orang tua sendiri. Pasti. Atau saudara kandung sendiri. Atau sahabat deket banget dulu yang sekarang udah gak teguran lagi misalnya. Nah, ini kita kesampingkan dulu ya bahwa memaafkan ini membuka pintu rezeki ya. Ini kita udah sepakat ini di video kemarin kita udah bahas. Tapi ternyata teman-teman di kondisi yang saya baca ya di komen-komen teman-teman semua, aduh saya ngerasa iya. Ini jadi kita perlu bahas. Karena kalau teman-teman mungkin ya tadi ya langsung ketemu sama saya, kita bisa sisir satu-satu gitu ya. Terus kita bisa mulai prioritaskan, terus saya kasih PR, teman-teman beresin hidupnya selesai kan gitu. Tapi kan kalau yang view aja ribuan orang gitu kan, yang subscribe ini juga ribuan orang, teman-teman, tangan saya, waktu saya nggak akan cukup untuk handling satu demi satu. Kalau mampu saya mau, gitu. Tapi efektivitasnya mungkin nggak akan sebanding dengan teman-teman coba lakuin ini sendiri dulu, gitu. At least teman-teman dapetin pertolongan pertama dulu deh, gitu. Nah, mulai dari yang ringan dulu teman-teman ya. Ya jangan juga yang cuman 2 nilainya ya, yang cuman 3. Yang 3 nih Mas Fadli nih, kayaknya saya narik nafas 2 kali aja saya maafin. Coba-coba kalau pakai tapping gimana? Ya nggak usah, Anda narik nafas aja. Mulai dari yang kira-kira 6 gitu ya, angka 7, angka 8, mulai. Jangan langsung yang 10 gitu. Bahkan mungkin ada kan 0 sampai 10 angka berapanya? Angka berapa? 12 kayaknya Mas gitu. Setelah dipikir-pikir, wah nggak bisa Mas, ini susah. Kayaknya usaha apapun tidak mungkin. Nah itu jangan, nanti dulu. Sehingga teman-teman bisa mulai merayakan kesuksesan kecil. Terlatih gitu. Mulai terlatih nih mentalnya untuk oh ya hal-hal yang agak mengganggu selama ini ternyata bisa lega ya dengan tapping. Oh bisa lega ya dengan teknik yang Mas Fadli ajarin gitu. Nah pelan-pelan dulu. Nanti ketika teman-teman sudah mulai yakin, itu pun mungkin yang 10 gak cuma 1 Mas Teguh. Ada 6 misalnya nih. Ini si A, si B, si C, si D, si E, F. Wah gitu kan. F-nya 2 kali lagi. F. Nah teman-teman, ini serius ya, ini mengganggu hidup Anda loh. Tapi ya saya juga paham di sisi lain nggak semudah itu. Iya, saya juga ngerti teman-teman. Nah di kondisi ini Anda perlu mulai dengan sengaja melatih gitu, skill memaafkan ini. Gitu. Karena ya sama ya kayak teman-teman juga kan ketika teman-teman main game kan yang gampang dulu, naik level makin susah gitu. Jangan langsung raja terakhir gitu. Bandingannya raja terakhir Anda belum belajar cara main gamenya terus bilang susah. Oh nggak mungkin ini untuk menang lawan rajanya. Ya wajar kan Anda punya pengalaman pemikiran seperti itu. Tapi kalau teman-teman mulai dengan kondisi yang bisa ternyata. Wah ternyata aku bisa. Ternyata asik ya. Wah ternyata baru yang level-level menengah aja aku udah mulai dapetin keajaiban rezeki. Nah, teman-teman akan dengan semangat gitu loh upgrade skillnya. Itu pun teman-teman ya, Anda perlu siap. Karena memaafkan ini butuh kesiapan. Ketika teman-teman gak siap, teman-teman fake it, gak turun angkanya. Palsu ya? Cuman palsuin aja, tapping aja lah kata Mas Fadli kan gak percaya juga bisa sembuh. Ya mungkin dari 10 jadi 9, 9 jadi 8,5, 8,5 jadi 8. Udah 5 kali tapping ini Mas masih di atas 7, ya mungkin terjadi gitu. Karena teman-teman gak siap. Nah Mas Fadli, oke. Karena kan kesalahan orang atau ekspektasi kita kan bisa banyak macam-macam kategorinya gitu. Baik ekspektasi terhadap pasangan misalnya gitu kan. Ekspektasi terhadap teman, ekspektasi terhadap hal apapun itu gitu ya. Gitu. Ada banyak ekspektasi yang tidak sesuai dengan Anda, akhirnya Anda yang tersakiti gitu. Kan? Oke. Kalau contoh kasusnya seperti ini, si A ini, temen gua ini gitu ya kan, dia udah mengkhianati gua gitu ya kan. Oke, gua udah maafin. Udah baik lagi, udah berbaur lagi. Ternyatanya balik lagi dia mengkhianati dengan cara yang sama lagi. Wow. Gua maafin lagi. Apakah harus seperti itu atau gimana Mas Adi? Berapa kali? Ada batasannya nggak itu? Kalau memanfaatkan tenaga dan waktu mungkin ya istirahat kasih lagi. Menurut saya sih selama teman-teman kuat ya dewasakan dia dengan cara Tuhan aja nggak apa-apa. Kasih terus aja gitu. Tapi kalau uang mungkin teman-teman juga punya batasannya. Kalau duitnya ada menurut saya ya dewasakan aja, cobain gitu, di treatment, disampaikan gitu. Bahkan ada satu kondisi di mana
Mas Teguh kan ikutan waktu itu ya, kita ketemu sama Iya, iya. Mas Bro ini ya kan, terus nipu duit kita gitu ya. Awalnya 31 juta gitu kan. Lama-lama ya 520 juta kan gitu ya. Iya. Kalau ketika ketemu ya duitnya udah nggak ada, udah dihabisin, udah buat bayar utang, udah segala macam, terus gimana? Ya dimaafin Maafin. gitu. Ketika dimaafin selesai kok. Artinya nggak ada lagi yang begitu. Kalau teman-teman belum memaafkan, kita akan muter di kondisi di mana kita akan selalu ada di dalam energi negatif itu dan akan tanpa sadar narik kejadian berikutnya terjadi. Jangan orangnya sama, orang beda dikirim lagi ada lagi nanti. Gitu. Karena kitanya belum lulus ujian. Nah, ketika teman-teman ikhlas memaafkan, selesai. Asli selesai. Gitu. Cuman ya tadi harus beneran dimaafin ya, Yes, harus yes, yes. ikhlas dimaafin gitu. Salaman kalau perlu, udah gua maafin bro, selesai. Gitu. Oke. Berarti dimaafin lagi ya, maafin lagi. Kalau dengan pasangan gimana misalnya? Yes, dicurangi misalnya gitu. Sama pasangan, Heeh. nggak apa-apa sih. Gak apa-apa ya. Ada yang pernah nanya sama saya, salah satu kliennya lagi habis di terapi terus dia nanya gitu kan, kalau Mas Fadli gimana? Kalau misalnya digituin sama pasangan, emang bisa dimaafin? Marah aja nggak sempat, berarti kan nggak perlu maafin. Iya. Lah kok bisa kata dia? Lah kan kita tahu ujungnya. Setelah banyak kasus yang saya lihat gitu kan, saya tahu bahwa ujung-ujungnya kita akan memaafkan, baikan, habis itu membangun. Kenapa nggak langsung membangun aja? Gitu. Kan kalau marah kan harus lewat ribut dulu, kerugian A, B, C, D, E dulu gitu kan. Habis itu kita sama-sama merenung kan gitu kan. Habis itu teguran lagi, habis itu dapetin solusi. Kenapa nggak ke solusinya langsung aja? Oh, itu flowchartnya, flowchart umum. Flowchart pada umumnya Pada gitu. umumnya, iya. Tinggal ya teman-teman sekarang mau lewatin yang mana? Mungkin bedanya gini ya, karena saya udah ngelihat sangat banyak kasus ya. Alhamdulillahnya saya punya kelebihan itu gitu. Saya punya contoh kasus orang lain banyak banget. Sehingga dengan sangat banyak penglihatan yang saya lihat secara langsung, ketika itu terjadi sama hidup saya tahu nanti prosesnya akan mirip-mirip gitu. Kenapa nggak langsung aja dimaafin terus langsung ya udah sekarang solusinya apa? Kan udah terjadi. Gitu. Terus nanti kalau diulangin gimana Mas? Ya kalau teman-teman punya kemewahan itu gitu ya, punya kemewahan untuk mengizinkan itu terjadi lagi ya nggak apa-apa. Saya berkali-kali bilang, saya mengizinkan bahkan diri saya dimanfaatin kalau memang itu bermanfaat buat dia. Ya nggak apa-apa gitu. Dan baik-baik aja kok. Kemarin saya bantu terapi salah satu saudara. Saya parkir BMW saya depan rumahnya dia. Di kamar depan kita one on one bareng gitu ya. Saya tapping, saya terapi, saya lepas perasaan takut luar biasa mati. Karena udah sakit drop terus ya tadi kan. Karena takut meninggal kan sakitnya malah jadi memburuk karena makan susah, segala macam susah. Setelah saya tapping dia merasa lebih lega. Habis itu baru mulai bisa mikir. Ya juga ya kalau misalnya nggak makan malah makin susah kan, malah makin sakit. Ya udah deh. Nanti atur-atur menu deh. Soalnya ditawarin banyak yang gak suka. Ya kan ada yang disuka. Tapi kalau ditawarin semua susah. Ya kalau gitu besok bikin menu. Hari ini mau yang mana? Dirimu yang pilih kan gitu. Nah singkat cerita selesai terapi dia tuh kayak sambil ngobrol, sambil was-was ngeliatin ke jendela depan. Kenapa? Di sini rawan gitu. Takutnya spion hilang. Terus gue bilang gini kan. Nah spion BMW hilang ya beli lagi. Gue bilang gitu kan. Ya tapi repot kan nanti jadi ngerepotin Fadli kan gitu kan. Ya kalau dia butuh kan mungkin buat lebaran gitu. Oh gitu ya. Ya kalau nggak hilang ya nggak hilang. Kalau hilang ya hilang. Terus kita mau ngapain kan gitu. Ya oke sih kan kecuali kita punya dimasukin lah, diamanin lah gitu. Kalau ada pilihan lain saya ambil. Kan ini kondisinya harus parkir di situ. Terus gimana? Ya nggak apa-apa gitu. Ya alhamdulillahnya nggak hilang gitu kan. Kalaupun misalnya hilang ya sudah. Memang perlu hilang. Terus mau ngapain? Gitu. Kondisi misalnya tiba-tiba kita kehilangan dalam kondisi seperti itu kan cuma bisa memaafkan Mas Teguh. Mau ngapain?
Mau kesel nggak ketemu, ya Iya, kan, iya, nggak iya, balik. iya. Mau marah nggak balik gitu. Mau ikhlas tetap nggak balik, Mm-mm. tapi bahagia gitu loh. Bahagia. Tetap damai hidupnya. Nah, saya memilih seperti itu gitu. Jadi dalam banyak kondisi saya tetap di kondisi yang juga pernah kok ngalamin yang namanya ditipu, yang namanya dibawa lari duitnya, yang namanya disakiti, yang namanya dikecewakan. Tapi balik lagi, yang pertama saya sadar kadang-kadang memang ekspektasi saya yang ketinggian sama Yes, manusia. yes, yes. Saya pikir dia bisa lebih baik, ternyata enggak. Saya pikir dia lebih baik, ternyata enggak. Dan itu dianya tuh banyak. Mm-mm. Dan di kondisi itu, ya udahlah, dia cuman menjadi manusia pada umumnya Yes, yes, yes. gitu. Yang ketika ada kesempatan terus dimanfaatkan. Oh ya udah, berarti kita perlu menjaga lebih baik gitu. Mm-mm. Kalau nanti terus dimanfaatin lagi gimana? Ya kasih kalau mampu. Kalau enggak ya dijaga, jangan sampai terjadi lagi. Itu kan juga satu tindakan preventif ya. Yes, yes. Nggak selalu harus kuratif gitu loh. Teman-teman perlu menjaga apa yang mungkin hilang dengan apa ya, bentuk kerugian Yes, yes, yes. gitu. Saya tertarik dengan ceritanya Mas Fali ketika ketemu sama Pak Yusuf Jonan. Pak Ignatius Jonan. Pak Ignatius Jonan. Ya, tentang memaafkan ini kita pernah Yes, bahas ya. yes, yes. Jadi Pak Ignatius Jonan ya teman-teman ya, ini kan salah satu pimpinan KAI yang KAI. paling fenomenal ya teman-teman ya. Di bawah kepemimpinan beliau, KAI ya, Kereta Api Indonesia itu kan jadi satu badan usaha yang tadinya rugi besar jadi untung triliunan, profit. Nah, ada satu waktu di mana dia juga perlu terlatih memaafkan. Jadi kereta api itu teman-teman kondisinya kan waktu itu lagi dicoret-coret terus kan. Dicet, dicoret lagi. Dicet, dicoret lagi. Nah, ada satu hari di mana dia minta budget lebih gitu ya sama kementerian, terus akhirnya dia pakai strategi itu gitu ya. Ini kalau misalnya kita chat nanti dicoret lagi gimana? Ini kan pertanyaannya sama kayak teman-teman gitu kan. betul, Nanti kalau betul. saya maafin terus dimanfaatin lagi gimana? Atau ditipu lagi gimana misalnya? Ya tak kasih, kata beliau. Kuat-kuatan aja. Ini kan tinggal kita ngechat lagi gitu kan, sebagai pemerintah gitu kan, ngechat lagi, atau dia beli chat lagi untuk nyoret kan gitu. Beli pilok lagi kan gitu. Kuat-kuatan aja gitu. Chat lagi. Begitu satu waktu ya dipertanyakan juga kan, ini nanti budgetnya mahal loh gitu kan, untuk ngechat ini kan nggak murah, ngechat kereta api loh gitu kan. Ratusan juta kan Iya kan? satu ini ya. Dan panjang kan banyak kan gitu ya, jadi mahal. Nah terus gimana? Ya ini cara untuk berhentiin, kata Pak Jonan gitu. Akhirnya beliau ya dia chat tapi dengan warna putih, bukan dengan warna yang supaya nanti awet jangka panjang kan gitu ya. Dia chat bersih gitu. Habis itu gimana? Dicoret lagi tapi berkurang. Berapa hari kemudian dia chat lagi, keretanya jalan lagi, ada coretan lagi tapi berkurang. Sampai berkali-kali, sampai 4 kali kalau nggak salah. Habis itu setelah yang keempat itu udah. Jadi dalam waktu yang sangat singkat, orang kan butuh beli chat juga untuk nyoret kan. Iya, betul. Gitu. Mungkin kalau chatnya setahun sekali dia bisa nabung untuk nyoret tahun depan kan gitu. Iya. Tapi begitu udah dicat ulang, lama-lama orang ya mungkin duitnya habis buat beli pilok kan gitu ya. Yang kedua, mereka juga mulai dengan sadar kok kalau ternyata ini ternyata ikhlas loh, kita coret dicat lagi, kita coret dicat lagi. Dan nyaman ternyata ya, ada di kereta yang bersih gitu. Begitu itu mulai terjadi, secara emosional masyarakat mulai bergerak untuk ya tadi menghentikan siapapun yang nyoret gitu kan. Yang nyoret pun juga ngelihat ternyata nyaman ya. Jadi mikir ya. Jadi ada mikir sisi gitu. Psikologinya juga ada di situ. Ada sisi psikologisnya juga. Ternyata oh iya, dengan kondisi seperti ini kereta api kita jadi lebih bersih. Udahlah jangan dicoret lagi gitu. Dan bener terbukti. Daripada dicet setahun 2 tahun sekali, dalam waktu singkat dicet berkali-kali, coret dicet, habis itu nggak ada coretan lagi. Sampai hari ini bersih kereta kita. Iya. Gitu. Wow. Jadi ya memang begitu adanya. Luar biasa Pak Jonan ya. Daripada kita pasang tentara gitu kan, kita ngejar siapa yang nyoret gitu, udah dilakukan. Tapi ya ada lagi gitu. Sama kayak kita berusaha menghukum siapapun orang yang belum Anda maafin kan, energinya gede dan capek loh gitu. Tapi ketika kita mengikhlaskan, selesai. Anda nggak buang energi lagi, energinya masih bisa disimpan untuk hal-hal produktif lain yang teman-teman bisa miliki. Tapi kalau teman-teman masih bulet di sini gitu ya, masih dalam kondisi yang belum memaafkan, Anda akan habis sebagian energinya untuk nyimpen storage ini nih,
memori emosi negatif ini tadi, sisanya baru dipakai buat produktivitas. Kan sayang. Mending ini ditaro, ya udah gitu. Bayangin bahkan sederhana gini ya, contoh misalnya nih, teman-teman ini kan enteng ya. Ini nih keramik, enteng. Nggak nyampe sekilo lah, nggak mungkin. Tapi di kondisi teman-teman pegang kayak gini, kalau semenit gimana? Iya. Masih oke. Oke lah, Oke. gitu kan. Oke. Kalau 10 menit, Mas mulai agak pegel dong gitu kan. Ini mulai ngerjain gua nih gitu. Tapi kalau misalnya seharian coba, dari Anda melek sampai ini nggak boleh turun tangannya, Iya. pokoknya gini terus. Gak ada kerjaan. Pasti capek banget Mas, Betul, nggak betul. akan kuat. Nah, apa ya, emosi negatif memaafkan itu kelihatannya sederhana, tapi Anda pegang bertahun-tahun teman-teman. Betul. Ini nih bukan tentang dia, ini tentang Anda. Tentang teman-teman yang capek megangin benda kecil tidak berharga itu gitu ya. Cuman tinggal taruh aja, habis itu tangannya bisa dipakai buat yang lain. Kenapa enggak? Iya, betul. Gitu. Nah tinggal ya tadi kan, kalau teman-teman masih terus timbang-timbang, enak aja nanti kalau gua taruh enak banget, masa dia enggak hidupnya jadi tenang karena gue maafin. Belum tentu. Enak aja, masa nggak ada yang enak dari dia, nggak ada. Yang enak tuh Anda. Kenapa sih nggak mau gitu? Nggak ada. Enak aja tuh nggak terjadi teman-teman. Memaafkan itu buat Anda, bukan buat dia. Gitu. Enak aja dimaafin gitu misalnya ya kan. Ya kan memang itu yang perlu dijalanin ya. Harus enak ya. Lagian kalau dia enak kenapa sih gitu kan? Kan kondisinya sama ya teman-teman ya. Kayak bumi yang kita injek-injek ini. Kalau buminya bilang enak aja lu injek-injek gue terus gitu kan, gue masukin lubang misalnya kan gitu. Kan gak gitu. Matahari juga nyinarin kita terus gitu. Dia gak pernah ngomong gitu, enak aja lu dapat vitamin terus, dapat surya kehangatan menyinari terus. dunia gitu ya. Nggak pernah loh gitu. Hidup ini selalu seperti itu gitu. Anda enakin orang lain enakin Anda. Namanya juga makhluk sosial kan gitu. Tapi ya itu satu hal ya teman-teman ya. Hal yang lain adalah yang lebih penting tadi ya teman-teman. Jauh lebih produktif kehidupan kita ketika tidak ada lagi emosi negatif yang ada dalam hati. Dan secara teori saya ngomong begitu memang nggak gampang diterima. Caranya gimana? Ya teman-teman belajar juga dong praktekin maafinnya. Mulai dari yang ringan tadi gitu. Sampai akhirnya teman-teman bisa naruh beban yang paling berat dan Anda jadi lega banget habis itu. Dah, hidup tuh indah banget teman-teman. Anda akan sampai satu hari di mana ketika saya tanya, sekarang bayangin siapa yang masih punya tugas minta maaf sama Anda terus Anda bingung? Gak ada. Kayaknya gak ada. Hari ini saya ditanya kayak gitu gak ada teman-teman. Siapa ya? Gak ada. Ya bukan berarti mungkin kehidupan Mas Fadli menyenangkan sepanjang waktu, enggak juga gitu ya. Normal, hari normal aja gitu. Cuma bedanya saya nggak sempetin nanam perasaan kesel, mungkin itu aja sih ya. Kejadian netral lagi langsung, begitu aja. Nggak pernah mampir, mungkin nggak sempat mampir. Dan saya dengan sengaja tidak izinin dia mampir, gitu. Itu satu, antivirus gitu. Yang kedua ya yang udah lama itu sebelumnya diikhlasin gitu. Nah, setelah teman-teman mulai dengan yang intensitasnya tadi ya 6, 7, 8, baru mulai yang 9, yang 10, yang 12, yang 12, yang 10, yang 12, yang 10, yang 12. Nah, kalau itu sudah dilakukan, teman-teman, hidup Anda enteng banget. Bersyukur itu mudah. Bahagia itu gampang. Jangan-jangan Anda kesulitan bersyukur cuman karena belum maafin. Jangan-jangan Anda kesulitan merasakan bahagia cuman karena habis energi bahagianya dipakai buat energi mikirin dia yang belum Anda maafin. Gitu. Sedangkan syukur dan bahagia datangin rezeki. Anda mempersulit diri sendiri cuman karena dia. Zolim loh. Itu kan malah Zolim sama enak aja, masa nggak dimaafin gitu harusnya kan malah mikir ya. Enak aja gua enak aja lu bikin gue susah gitu kan. Mendingan gue maafin. Nah, harusnya kan jadi diswitch seperti itu. Siapa yang mau mengubah mindsetnya seperti itu? Iya, betul. Gitu ya. Ini panjang banget jawabannya ya, tapi mudah-mudahan mencerahkan. Oke. Sip. Thank you Mas Fadli ya. Ini masih efek banget tadi ya. Bisa nggak? Kan bisa ya kita mindsetnya kita
kita balikin seperti itu ya kan. Ya. Kalau misalnya ada orang yang teman-teman merasa disakiti sama beliau gitu ya kan, ya udah cepet-cepet dimaafin. Enak aja, ini menghalang rezeki gue. Enak aja lu ngurang-ngurangin Ngurang-ngurangin tenaga rezeki gua gitu. buat kreatif, buat produktif misalnya. Iya. Bukan enak aja dia dimaafin gitu ya kan. Jangan. Ruginya di kita. Ih. Wow, terinspirasi sekali ya saya hari ini ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman ya video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih bisa memaafkan orang lain ya. Itu aja mungkin. Thank you Mas Fadli. Thank you Mas Teguh. Sama-sama teman-teman. Thank you juga ya. Yuk. Kita ngobrol lagi nanti. Siap. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you and bye-bye.